Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Oktaviana dari kelompok 6 akan membacakan makalah yang telah kami buat yaitu poin pertama, yaitu pengertian terbitan berseri. Terbitan berseri adalah terbitan yang keluar dalam bagian secara berturut-turut dengan menggunakan nomor urut dan kronologi, serta dimaksudkan untuk terbitan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan yaitu terbitan berseri adalah suatu publikasi yang direncanakan terbit terus-menerus berisi informasi berita keilmuan, serta kejadian-kejadian yang menarik di masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri terbitan berseri. Yang pertama, dalam satu kali terbit memuat beberapa tulisan yang ditulis oleh beberapa orang dengan topik dan gaya bahasa yang berbeda. Yang kedua, isinya terdiri dari artikel-artikel atau tulisan pada umumnya, tidak terlalu panjang sebagaimana pada buku teks. Yang ketiga, menyampaikan berita, peristiwa, penemuan dan ide baru atau sesuatu yang dianggap menarik perhatian masyarakat umumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis terbitan berseri. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ada 3 jenis terbitan berseri. Yang pertama ada serials, adalah istilah umum untuk serials yang digunakan untuk standar-standar SIP, ISSN, ISBD. Yang kedua, magazine, adalah majalah hiburan dan populer. Yang ketiga, periodicals, adalah salah satu jenis serial yang terbit secara berkala, lazimnya lebih 2 mingguan, bulanan, kuartal, dan 6 bulanan. Selanjutnya ada fungsi terbitan berseri, yaitu menampung ide, gagasan, dan pengalaman. Yang kedua, menyalurkan ide, gagasan, pengalaman, penemuan baru di bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan gambaran, kejadian, peristiwa, serta situasi yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, dengan dimuatnya suatu temuan, pencari informasi serta situasi yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, pelayanan terbitan berseri. Menurut Surahman, layanan-layanan pada terbitan berseri adalah: yang pertama, layanan baca di tempat; yang kedua, layanan temu kembali informasi; yang ketiga, layanan informasi terpilih; yang keempat, layanan informasi cepat; yang kelima, layanan koleksi elektronik dan online digital. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Novitri Sentia. Kepada Novitri disilakan. 2. Display dan promosi terbitan berseri. Display menurut KBBI, display artinya pertunjukan, pameran, memperagakan dan memperlihatkan. Menurut Yuyu Yulia Fitria, display artinya dokumen yang baru datang, jadi sebelum masuk ke rak koleksi terbitan berseri tersebut akan dipamerkan terlebih dahulu di rak display. 2. Promosi. Promosi merupakan bagian dari pemasaran yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, mempromosikan serta memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan dari promosi perpustakaan adalah untuk meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan, di mana dukungan pengguna menjadi tolak ukur keberhasilan perpustakaan. Sedangkan tugas dari adanya promosi perpustakaan yaitu: 1. Promosi informatif, 2. Promosi persuasif, 3. Promosi mengingatkan. Dalam melakukan promosi terhadap suatu perpustakaan harus memiliki cara atau metode agar promosi perpustakaan berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu publikasi, iklan, kontak perorangan, insentif. Sarana yang digunakan dalam melakukan promosi suatu perpustakaan adalah: 1. Brosur, 2. Poster, 3. Press release, 4. Terbitan khusus perpustakaan. Bentuk promosi perpustakaan: 1. Pameran, 2. Seminar, 3. Penyediaan rak display. Yang ketiga yaitu layanan kesiagaan informasi.
di mana pada layanan kesiagaan informasi terdapat 4 jasa layanan kesiagaan informasi. Yang pertama itu jasa informasi mutakhir. Dalam jasa informasi mutakhir ini terdapat 5 jenis layanan. Yang pertama itu penyebaran daftar perolehan bahan pustaka baru. Yang kedua, penerbitan bibliografi secara berkala atau atas permintaan. Yang ketiga, penerbitan buletin sari kekarangan dan indeks. Yang keempat, jasa penyusunan paket informasi secara berkala atau atas permintaan. Yang kelima, jasa peminjaman jurnal secara bergilir. Ciri khas dari terbitan berseri adalah kemutakhiran informasinya. Karenanya, setiap terbitan berseri harus segera diketahui oleh para peminatnya. Yang kedua ada layanan informasi seleksi, di mana layanan ini dilakukan dengan cara 1. Pustakawan meminta data subjek terbitan berseri yang diminati pengguna. Yang kedua, pustakawan membuat kartu profil pengguna. Yang ketiga, berbagai macam subjek artikel yang telah ada dalam daftar. Yang keempat, setelah mendapatkan daftar subjek artikel yang sesuai dengan minat pengguna, maka pustakawan yang mengirimkan daftar judul artikel yang sesuai dengan subjek tersebut kepada peminatnya masing-masing. Yang kelima, pengguna yang telah menerima daftar judul artikel yang sesuai dengan subjek yang diminatinya akan datang ke perpustakaan dan membaca artikel tersebut. Pustakawan yang baik akan memfotokopi artikel yang sesuai dengan subjek yang diminati pengguna dan mengirimkannya kepada si peminat subjek tersebut. Yang ketiga ada pinjaman antar perpustakaan atau interlibrary loan. Interlibrary loan adalah bentuk kerjasama perpustakaan yang berupa layanan di mana pemustaka dari satu perpustakaan dapat meminjam buku atau menerima salinan dokumen yang dimiliki oleh perpustakaan pihak ketiga. Pinjaman antar perpustakaan adalah teknik di mana satu perpustakaan meminjamkan materi secara langsung kepada seorang melalui perpustakaan lain. Pada dasarnya, interlibrary loan merupakan suatu sarana di mana perpustakaan dapat memperluas layanan pinjamnya. Interlibrary loan merupakan kerjasama yang melibatkan 2 perpustakaan atau lebih. Yang keempat adalah kelompok interaksi informasi masyarakat. Peraturan Menkominfo nomor 22 menyatakan bahwa kelompok informasi masyarakat yang dimaksud dengan kelompok informasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya yaitu yang keempat ada kerjasama antar perpustakaan. Kerjasama perpustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama perpustakaan merupakan kerjasama yang melibatkan 2 perpustakaan atau lebih. Kerjasama dilakukan agar tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya yang mampu memenuhi kebutuhan pemustaka. Menurut Sulistyo Basuki, kerjasama perpustakaan merupakan kerjasama yang melibatkan 2 perpustakaan atau lebih. Kerjasama bisa timbul karena pertumbuhan buku dan majalah yang luar biasa, banyaknya terutama selama 1 tahun terakhir. Bentuk-bentuk dari kerjasama perpustakaan yang pertama ada kerjasama pengadaan, kerjasama penyimpanan, kerjasama pengolahan, kerjasama pertukaran dan distribusi, kerjasama antar pustakawan, kerjasama pinjam antar pustakawan. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.